Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia, mari kita baca doa dan semoga dalam pembacaan doa ini kita dilancarkan untuk belajarnya. Amin. Mari kita baca doa dalam hati kalian. Baca doa, mulai. Selesai. Selanjutnya, ini masih pagi, jadi masih semangat apa tidak? Masih. Ya, semangat ya untuk belajar ya. Masih. Selanjutnya, kita masuki materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini, yaitu memahami isi teks deskripsi. Memahami isi teks deskripsi. Oke. Teks deskripsi, saya akan menjelaskan. Deskripsi berasal dari kata verba atau bahasa Latin, yaitu describer, yang memiliki arti gambaran. Memiliki arti apa? Gambaran. Dari bahasa Latin itu describer, yang berarti artinya gambaran, perincian atau pembeberan. Oke. Teks deskripsi adalah suatu paragraf yang menyampaikan gagasan kepada pembaca dengan cara menggambarkan objek secara jelas. Teks deskripsi adalah suatu paragraf yang menyampaikan gagasan kepada pembaca dengan cara menggambarkan objek secara jelas. Melalui teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut supaya dapat mendeskripsikan objek. Maka digunakan kata sifat untuk menggambarkan watak atau keadaan suatu objek secara nyata sesuai dengan fakta. Biar kalian paham, apa sih? Barangkali kalian masih belum paham, apa sih itu teks deskripsi? Nah, ini bisa jadi acuan kalian, yaitu ciri-cirinya dapat berupa, yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi itu menggambarkan benda atau tempat suatu atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Contoh teks deskripsi, kalian pernah melihat Candi Prambanan? Pernah. Contoh di sini Candi Prambanan, gambar Candi Prambanan. Di sini ada tulisan Candi Prambanan berada di mana Candi Prambanan? Berada di lokasinya di mana? Di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Di kota mana? Jogja apa Solo? Jogja. Jogja. Candi Prambanan memiliki luas, contoh 35,9 km. Ini gambaran ini ketika ada gambar, ada catatan seperti ini. Ini adalah contoh dari teks deskripsi. Paham? Ini berupa contoh berupa bangunan. Bisa lagi teks deskripsi berupa kuliner. Contoh kuliner rendang, ada daging rendang, gambar daging rendang. Rendang. Makanan khas Padang. Padang. Rasanya lezat. Ini lezat banget. Ini dalam bentuk gambar seperti ini. Bentuk gambar terpampang di jalan-jalan, di restoran, di papan iklan. Ini namanya adalah teks deskripsi. Paham?
Sudah dipahami? Sudah apa tidak? Oke, sudah ya. Kenapa sih adanya suatu teks deskripsi? Nah, dibentuknya teks deskripsi bertujuan untuk satu, memberi gambaran nyata terkait objek, biar kalian itu paham gambaran nyata terkait objek. Jadi sudah digambarkan, sudah ada keterangan, kalian itu punya gambaran oh ternyata Candi Prambanan itu seperti ini ya, di gambarnya ada, di keterangannya juga ada gambarannya nyata terkait objek. Yang kedua, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara terperinci. Nah, jadi kalian ketika berwisata pun kalian nggak usah menyatat di Candi Prambanan itu ada apa aja, ininya apa aja, karena sudah dideskripsikan dalam suatu teks seperti itu dengan terperinci. Paham? Ragam bahasa. Sekarang ragam bahasa dalam teks deskripsi itu ada dua, yaitu menggunakan kata konkret atau bisa diserap oleh panca indera. Yang pertama, ragam bahasa dalam teks deskripsi yaitu ragam bahasa dalam teks deskripsi menggunakan kata konkret atau bisa diserap panca indera pada kalimat perincian. Contoh menggunakan kata konkret. Contohnya, Candi Prambanan memiliki pelataran yang luas, dapat diperincikan, dapat diserap sama indera. Yang dimaksud indera itu apa? Mata. Jadi mata kita itu bisa melihat bahwa pelataran Candi Prambanan itu sangat luas. Itu berarti menggunakan kata konkret yang bisa diserap oleh panca indera. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi itu menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pepohonan sekitar Candi Prambanan, pohon itu berarti benda mati. Menari-nari ketika terkena angin sore. Menari-nari ketika terkena angin sore, menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Pohonan menari-nari, pohon kan diam, ketika angin menari-nari seolah-olah itu hidup. Sampai sini paham mengenai teks deskripsi? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, kalau tidak, dulu. Tadi udah memahami ciri-ciri, tujuan, pengertian teks deskripsi. Sekarang yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada di saya ulangi, struktur teks deskripsi itu ada berapa? Tiga. Yang pertama, struktur teks deskripsi yaitu yang pertama identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran untuk gambaran umum. Tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Yang pertama struktur deskripsi yaitu identifikasi. Kalian ketika mau membuat teks deskripsi, kalian harus mengidentifikasi dulu gambaran umum suatu objek tersebut yang ingin kalian sampaikan. Cara objeknya, lokasi namanya, yang nanti dari tempat dulu untuk mendeskripsikan suatu tempat ataupun gambaran. Yang kedua, struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian. Kedua ini berisi perincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Kalian diskusi berarti kalian berisi perincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis dari kalian sendiri. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian komposisi warna dan pesan penulis dengan suara dari jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Ada beberapa jenis pengembangan deskripsi yaitu berdasarkan ruang,
anggota-anggota bagian, objek, proses, waktu berlangsung, dan fokus penulisan. Yang ketiga, untuk membuat teks deskripsi atau struktur teks deskripsi, itu yang ketiga ataupun yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Kesan umumnya. Bagian terakhir ini bersifat pilihan boleh atau tidak. Contoh, jika kalian telah membaca teks deskripsi tersebut ataupun membuat teks deskripsi tersebut, kalian memberi kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek teks deskripsi kalian. Silakan kalian menulis kesimpulannya mengenai teks deskripsi yang kalian tulis seperti itu. Oke? Sampai ini paham enggak? Saya ulangi, struktur teks deskripsi ada berapa? 3. Ya, 3. Yang pertama, Identifikasi. yang kedua, oke, yang ketiga, kesimpulan. Oke, saya akan mengulangi dan saya akan bertanya kalian. Yang pertama, saya akan bertanya kepada siapa ya? Yusuf, pengertian teks deskripsi tahu Yusuf? Coba bacakan dengan keras. Teks deskripsi adalah, ada yang berani menjawab? Oke, apa Su? Teks deskripsi adalah suatu karya yang menunjukkan batasan pada membaca dengan cara menggunakan objek secara jelas. Secara jelas. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya. Doni, struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, yang selanjutnya, kesimpulan. Oke. Sekarang saya ingin membentuk suatu kelompok untuk kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Kalian buka halaman ini, KS halaman 5 tentang pantai Melasti Ungasan. Kalian kerjakan, diskusikan dalam kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4, dan ini kelompok 5. Silakan baca tentang pantai Melasti Ungasan. Saya kasih waktu 5 menit atau 5 menit, dimulai dari sekarang. Udah selesai? Ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Setelah membaca pantai Melasti Ungasan, di sini ada pertanyaan. Coba kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Di mana lokasi yang digambarkan melalui teks tersebut? Jawabannya adalah pantai. Di mana lokasi digambarkan melalui teks tersebut? Di mana? Untuk kelompok 1, yaitu di, ya benar. Jawabannya adalah terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Oke, good. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2, mana angkat? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2. Nah, setelah kalian membaca teks deskripsi tadi, saya ingin bertanya, apa daya tarik dari objek yang digambarkan? Gaya tariknya apa aja dari objek yang digambarkan?
aja? Daya tariknya apa aja? Apa aja? Kelompok 2. Oke, daya tarik dari teks deskripsi ini, jawaban dari kelompok 2 adalah pemenang laut yang sangat jernih, buah-buah kecil, dan pasir putih yang bersih. Jawabannya benar. Oke, good. Sekarang kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Setelah kalian baca teks deskripsi, coba jawab pertanyaan ketiga nih. Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh wisatawan? Menikmati sunset dan berenang. Oke, jawaban benar. Good. Selanjutnya kelompok 4 mana? Kelompok 4. Oke. Kelompok 4. Setelah kalian membaca teks deskripsi, jawablah pertanyaan ini. Apa nama objek pesaing sampaikan dari teks tersebut? Objek pesaingnya apa, yuk? Objek pesaing pada kartu masa apa? Pantai. Oke, jawabannya benar. Pantai pendapat pesaing dari pantai masa. Good. Jawabannya kelompok 5. Apa saja fasilitas yang tersedia di objek wisata tersebut? Kelompok 5, jawabannya apa? Banyak. Oke, fasilitas yang tersedia di objek tersebut, oke, jawabannya benar, yaitu menyediakan toilet, tempat membilas kaki, serta ruang ganti yang nyaman. Good, jawabannya benar. Berarti setelah ini, setelah tadi saya menerangkan kalian berdiskusi dalam kelompoknya, berarti udah lumayan paham apa paham? Paham. Sudah paham tentang tes deskripsi? Paham apa belum? Oke, paham. Karena waktunya sudah habis pertemuan kita hari ini, maka bahasa Indonesia, maka mari kita baca alhamdulillah, semoga kita semua dapat memahami pelajaran kali ini dan bisa mengingat untuk seterusnya. Alhamdulillah. Oke. Akhirul kalam. Oh iya, saya lupa, saya belum absen. Saya absen dulu. Aditya Prasetyo hadir. Oke. Maulana Ishak. Oke. Ahmad Rifai hadir. Heri Prasetyo. Oke. Siti Rabbani Abror. Oke, hadir semua ya. Oke. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis, sudah bergantian jam untuk materi selanjutnya, saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, seperti biasa, karena ini kelas yang baru. Oh ya, apa langsung saja ya? Kayaknya langsung saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.